Halo, jumpa lagi dengan saya Kim. Di sini saya akan membahas topik-topik yang saya pernah tulis di Facebook saya beberapa waktu yang lalu, dan kali ini saya akan memilih eh, salah satu tulisan saya yang saya tulis pada tanggal 15 Juni tahun 2017. Oke, kita akan buka di sini di Chrome saya. Di sini saya akan bacakan dulu apa yang saya tulis pada waktu itu. Kalau kita baca riwayat nabi-nabi zaman PL dulu, justru nabi-nabi yang mengatakan kebenaran cenderung berbicara dengan nada yang keras, sengak, tidak enak didengar, terdengar seperti menghakimi. Tapi nabi-nabi yang manis tutur katanya disukai banyak orang, termasuk para penguasa. Tapi nabi-nabi seperti ini justru tidak menyampaikan kebenaran yang murni. Banyak jemaat Kristen zaman sekarang juga demikian. Oke, saya bahas dulu di alinea pertama ya, Bapak Ibu. Kita pernah baca-baca di Alkitab kisah-kisah tentang nabi-nabi zaman dulu, zaman perjanjian lama. Ada nabi yang pada saat mereka menyampaikan kebenaran, ternyata kebenaran itu tidak enak didengar oleh orang-orang Israel pada zamannya. Dan karena kalimat-kalimat yang disampaikan itu dianggap terlalu mengerikan atau tidak menyenangkan hati mereka, mereka menolak itu bukan sebagai kebenaran. Nah, akibatnya bahkan sampai penguasa pun demikian, mereka juga menolak. Itu yang terjadi ya. Nah, alinea kedua saya lanjutkan, banyak jemaat Kristen zaman sekarang juga demikian. Saran saya, janganlah karena seorang pembicara cenderung terdengar sengak, lalu kita tolak, dan akibatnya kita tidak menemukan kebenaran. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, dari nabi-nabi zaman dulu itu, nabi yang benar, yang berkata benar, nabi Tuhan yang benar, cenderung malah ditolak, padahal mereka menyampaikan kebenaran, dan malah mereka lebih mengikuti nabi-nabi yang palsu. Nah, nabi-nabi palsu ini memang menyatakan hal-hal yang menyenangkan di telinga kita, jemaat Israel pada waktu itu, tapi mereka tidak mengatakan kebenaran. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bangsa Israel pada waktu itu mereka terlena dan mereka tertipu. Mereka tidak mengetahui kebenaran yang tepat itu. Nah, demikian pula zaman sekarang. Zaman sekarang ketika kita bukan bicara tentang nabi lagi, mungkin hamba-hamba Tuhan zaman sekarang yang mereka menyampaikan pengajaran yang kedengarannya sepertinya tidak menyenangkan di telinga. Tapi kalau itu memang menyatakan kebenaran, harusnya kita sabar dulu, jangan dulu menolak mereka. Tapi kita telaah dan kita pelajari apa yang mereka sampaikan, apakah ada konsistensi di dalam apa yang mereka ajarkan, dan kita bisa compare dengan Alkitab kita. Kita cek ada konsistensi nggak di situ, ada benang merah yang terhubung nggak antara satu pengajaran yang dia sampaikan dengan pengajaran-pengajaran lain yang dia sampaikan itu, dan dibandingkan dengan Alkitab, dengan kebenaran Alkitab. Konsisten terus. Nah, saya tulis di sini, dengarkanlah dulu dengan lengkap ya kan, dari awal. Mungkin dia akan menyampaikan khotbah itu beberapa seri pengajaran, dari satu pengajaran ke pengajaran lain, dari satu bulan ke bulan lain, dan seterusnya. Tahun-tahun dia akan menyampaikan itu, dan itu kita harus lihat semua dengan potong-potong gitu ya. Biar Roh Kudus yang pimpin kita. Kalau pembicaranya tulus mengajarkan kebenaran, pasti hati nurani kita akan berkata, amin. Nah, kan rugi ya kita hanya gara-gara menolak mendengar khotbah sengak, lalu kita jadi kehilangan mendengarkan yang benar. Rugi coy. Begitu saya tulis sekali lagi. Jadi saya kembali ya topik ini, walaupun ini sudah saya tulis beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, tapi ini kembali menarik buat saya untuk kita bahas dan kita
jadikan sebuah renungan ya bagi kita, seperti itu. Dan saya berharap sih renungan-renungan seperti ini akan bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman saudara sekalian Tuhan Kristus, agar apa yang kita dengar dari hamba-hamba Tuhan, walaupun itu terdengar tidak mengenakan di telinga, marilah kita membuka hati kita akan kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati, kita merendahkan hati kita untuk lebih terbuka terhadap suara-suara Tuhan. Dan bukan tidak mungkin bahwa suara-suara yang terdengar, berita-berita firman yang terdengar sepertinya keras dan sengak, justru itu yang menjadi obat atau berkat buat kita di hari-hari sekarang ini. Demikian renungan dari saya pada kali ini. Semoga menjadi berkat. Tuhan memberkati.